Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi stoikiometri bagian pertama. Presentasi ini guna memenuhi tugas mata kuliah air dan larutan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Akna Ayu Rahmadani, NIM 207200002, Novidia Rahmawati 207200028, Presa Fatma Tiara Nur Anissa, NIM 207200033. Sebelum memasuki pembahasan tentang stoikiometri, terdapat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan stoikiometri atau perhitungan kimia. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, Al-Quran sudah banyak membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi merupakan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu stoikiometri. Contohnya dalam Quran surat Qamar ayat 149, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu beserta ukurannya. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi merupakan sesuatu yang dapat diukur. Contohnya pada materi stoikiometri yang membahas konsep mol, perbandingan massa, dan perbandingan volume, serta yang lainnya merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya menggunakan pengukuran yang sesuai dengan Quran Surat Qamar ayat 149. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia meliputi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, hukum kelipatan perbandingan, dan hukum perbandingan volume. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier melakukan eksperimen pada gas hidrogen yang dibakar dengan oksigen dalam suatu bejana tertutup. Nah, dalam percobaan tersebut dihasilkan uap air yang massanya sama dengan massa gas hidrogen dan gas oksigen yang diperlukan dalam reaksi tersebut. Reaksinya yaitu 2H2O dibakar dengan oksigen menghasilkan 2H2O. Hal tersebut mengindikasikan bahwa massa suatu zat sesudah dan sebelum bereaksi adalah selalu sama, sehingga ditetapkan bahwa hukum kekekalan massa yaitu dalam reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sesudah reaksi. Nah, contoh soal hukum Lavoisier dapat dilihat pada penggunaan pupuk superfosfat. Superfosfat merupakan pupuk larut air yang terdiri dari campuran CaH2PO4 2 kali dengan CaSO4 dengan jumlah perbandingan molekul 1:2. Jika 300 gram Ca3PO4 2 kali bereaksi sempurna dengan 187,7 gram H2SO4, berapakah massa pupuk superfosfat yang dihasilkan? Nah, berdasarkan hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Jadi, massa pupuk superfosfat yang dihasilkan sama dengan massa Ca3PO4 2 kali ditambah 2H2SO4 sama dengan 300 gram ditambah 189,7 gram, yaitu menghasilkan 489,7 gram. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Joseph Louis Proust merupakan ilmuwan kimia yang berasal dari Prancis yang juga pertama kali mengemukakan bahwa senyawa kimia tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu sama atau tetap. Eksperimen tersebut dikemukakan Proust setelah melakukan beberapa percobaan pada tahun 1797 sampai 1804. Proust melakukan eksperimen untuk mengetahui perbandingan jumlah zat-zat yang bereaksi. Misalnya pada perbandingan atom hidrogen dan atom oksigen yang membentuk molekul air itu selalu tetap, yaitu hidrogen dibanding oksigen sama dengan 1:8 atau 11,11% hidrogen dan 88,89 oksigen. Sehingga hukum perbandingan tetap dinyatakan sebagai perbandingan massa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu senyawa adalah tetap, tidak bergantung pada cara yang digunakan dalam memperoleh senyawa tersebut. Hukum perbandingan tetap tersebut dapat dilihat pada tabel hasil percobaan hukum Proust. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa 1 gram H2 yang bereaksi dengan 8 gram O2 menghasilkan
9 gram air serta membuktikan bahwa perbandingan antara massa H2 dan O2 yang terkandung dalam air sebanyak 1:8 berapapun banyaknya air yang terbentuk. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hukum kelipatan perbandingan. John Dalton mengamati adanya suatu keteraturan yang berkaitan dengan perbandingan massa-massa unsur dalam suatu senyawa. Hukum kelipatan perbandingan menyatakan bahwa ketika suatu atom bergabung dengan atom yang lain, maka mereka mungkin menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda, di mana perbandingan jumlah atom-atom dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Nah, hukum kelipatan perbandingan bisa dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel tersebut, massa oksigen yang sama, ternyata perbandingan massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida merupakan bilangan bulat sederhana, yaitu 1,75 banding 0,87 itu sama dengan 2:1. Yang keempat yaitu hukum kelipatan perbandingan. Joseph Louis Gay-Lussac asal Prancis pada tahun 1808 menyelidiki hubungan antara volume gas dalam suatu reaksi kimia. Dari penyelidikannya tersebut, ia menemukan bahwa 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume uap air. Yang kedua, 1 volume gas nitrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume gas nitrogen oksida. Yang ketiga, 3 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas nitrogen membentuk 2 volume gas amoniak. Dari penemuan Gay-Lussac yang pertama, 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume uap air, maka dapat ditulis reaksinya. Dari persamaan reaksi-reaksi tersebut, terlihat bahwa perbandingan volume dari H2 dibanding gas O2 dibanding H2O adalah 2:1:2. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perbandingan volume menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Selain dari keempat hukum dasar kimia tersebut, terdapat hipotesis Avogadro, di mana Avogadro ini merupakan ilmuwan fisika yang berasal dari Italia, yang mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat hubungan antara jumlah partikel dalam gas dan volume gas yang tidak bergantung pada jenis gas. Contohnya pada data percobaan untuk menentukan jumlah molekul beberapa gas pada volume 1 liter. Pada suhu dan tekanan 0 derajat Celcius 76 cmHg pada tabel yang disajikan tersebut. Dari data tersebut dihasilkan volume yang sama pada keadaan yang sama di mana terdapat sejumlah molekul yang sama, sehingga dapat dijadikan hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, semua gas pada volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama.